Ia berada dalam posisi tegak, maka bidang yang menekannya adalah bidang yang di bawah. Yang memberi tekanan adalah bidang ini. Nah, sekarang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan tekanan pada zat padat. Dari definisinya kita ketahui tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat perluas luas permukaan benda tersebut. Jadi yang menentukan tekanan pada zat padat adalah yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah luas permukaan, luas permukaan. Dimana di sini dikatakan P atau tekanan, P itu adalah tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan benda. Jadi P itu adalah hasil bagi antara gaya dengan luas permukaan benda. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama bahwasanya jika gaya semakin besar, maka tekanannya juga akan semakin besar, Gaya semakin besar, maka tekanan juga akan semakin besar. Kesimpulan kedua, jika luas semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil, Jadi untuk gaya, semakin besar gaya maka tekanannya juga akan semakin besar. Sementara untuk luas, semakin besar luas permukaan, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, di mana seperti tadi kita lihat P sama dengan F atau gaya dibagi luas permukaan, P ini adalah tekanan. Satuannya adalah Pascal atau ditulis PA, atau bisa juga kita tulis Newton per meter persegi. Terus F ini adalah gaya, dimana satuan F adalah Newton. Biasanya kita tulis dengan N. Sementara A adalah luas bidang tekan, luas bidang tekan. Satuannya meter persegi.
Atau kita tulis juga M pangkat 2. Ini rumus atau persamaan untuk menghitung tekanan pada zat padat. Nah, sekarang kita coba lihat sebuah soal berikut ini agar kita memahami konsep tentang tekanan pada zat padat, ya. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Ada benda 1 bentuknya kotak, benda 2 bentuknya trapesium, benda 3 juga bentuknya trapesium, benda 4 meja dengan ada kakinya. Nah, ditanyakan di sini tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor, ya. Ditanyakan tekanan yang paling besar ini, tekanan paling besar. Nah, di antara keempat benda ini manakah yang menghasilkan tekanan paling besar? Sementara kita tahu atau kita lihat di sini gaya yang diberikan oleh benda ini sama dengan berat benda tersebut atau W. Dan di sini W-nya sama dengan 100 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 1000 Newton. Nah, dari mana ini dapat W sama dengan 100 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat? W sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini kita lihat massa bendanya semuanya sama, yaitu 100 kg. Benda 1 100 kg, benda 2 100 kg, benda 3 juga 100 kg, benda 4 100 kg. Sehingga gaya beratnya atau W kita dapat dari massa kali percepatan gravitasi sama dengan 100 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Kita dapat di sini F-nya atau gayanya sebesar 1000 Newton. Sementara yang ditanyakan adalah benda yang menghasilkan tekanan terbesar. Nah, pada awal tadi kita sudah bahas untuk gaya yang sama atau gayanya sama, maka tekanan akan dipengaruhi oleh luas permukaan. Ya, luas permukaan. Di mana luas permukaan semakin besar permukaannya, maka akan semakin kecil. Ya, semakin kecil tekanannya. Dan jika semakin kecil permukaannya, maka tekanannya juga akan semakin besar, ya. Besar. Nah, karena ditanyakan di sini tekanan yang paling besar, maka kita cari di antara keempat pilihan ini yang luas permukaan tekannya yang paling kecil. Di antara ketiga benda ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, mana yang bidang tekannya paling kecil? Kita lihat di sini, benda nomor 1 segini kira-kira, benda nomor 2 segini, benda nomor 3 segini, benda nomor 4 segini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka yang bidang tekannya paling kecil adalah benda nomor 4. Nah, kalau benda nomor 4 bidang tekannya terkecil, maka dia akan menghasilkan tekanan paling besar. Jadi jawabannya adalah benda nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang
D. Baik anak-anak sekalian, kita teruskan melihat contoh soal yang nomor 2. Nah, di soal dikatakan Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kedua tangannya. Ya, bisa kita tulis di sini. Dia menggunakan dua tangan. Ya. Terus membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Ada gaya besarnya F. Besarnya gaya itu adalah 90 Newton. Nah, terus soal dikatakan apabila luas sebuah, nah ini penting ya, luas sebuah telapak tangan. Katanya tadi dia mendorong dengan kedua tangannya, berarti menggunakan kedua telapak tangan. Nah, di soal dikatakan bila luas sebuah telapak tangan, berarti di sini kita tulis luas satu telapak tangan adalah 150 cm persegi. Kalau kita ubah ke meter menjadi 150 dibagi 10.000 meter persegi. Kita dapat di sini 0,015 meter persegi. Ini adalah luas satu telapak tangan. Nah, karena dia menggunakan dua tangan, maka kita harus cari luas dua tangan. Ya, luas dua tangan berarti 2 kali 0,015. Maka kita dapat 0,03 meter persegi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tekanan. Maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah, berarti yang ditanya adalah P. Ya, tanya adalah P. Maka P sama dengan F dibagi A. F-nya kita ketahui dari soal tadi adalah sebesar 90 Newton. Nah, ini bisa maka kita tulis di sini F 90 Newton. Sementara luas bidang tekannya atau A, kita lihat dari soal, besarnya adalah karena dia menggunakan dua tangan, maka luas bidang tekannya adalah luas kedua telapak tangan, yaitu 0,03 meter persegi. Maka di sini kita tulis luas bidang tekannya adalah 0,03 meter kuadrat meter persegi. Nah, sekarang kalau 90 Newton dibagi 0,03 meter persegi, kalau secara matematis dan gampang menghitungnya bisa kita tulis 90 dibagi 1 Newton dibagi 0,03 itu sama dengan 3 dibagi 100 M kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang dekat kita kalikan dengan yang dekat, berarti 3 kali 1. Sementara yang 100 kita kalikan yang jauh dengan yang jauh. 100 kita kalikan dengan 90. Maka di sini kita dapat 90 Newton
dikali 100 dibagi 3 kali 1. 3 kali 1 meter persegi sama dengan 90 Newton dikali 100 dapat 9000 Newton dibagi 3 meter persegi. 9 dibagi 3 kita dapat 3. Maka di sini kita dapatkan P-nya adalah 3000 Newton per meter persegi, atau boleh juga kita tulis P sama dengan 3000 Pascal ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya, menentukan tekanan sebuah balok. Nah, di soal dikatakan sebuah peti kayu berbentuk balok ya. Di bentuknya itu adalah balok. Berukuran panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tebalnya 50 cm. Memiliki berat sebesar 400 Newton. Berat ini adalah gaya. Jadi bisa kita tulis dulu di sini, diketahui berat sama dengan W sama juga dengan F adalah 400 Newton. Nah, terus kata soal lagi, jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi berdiri tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah, sekarang kita gambar dulu. Baloknya berada pada posisi tegak. Kira-kira seperti ini. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, tegak. Kenapa tegak posisinya seperti ini? Karena yang panjangnya berdiri. Panjangnya ini panjangnya 2 meter. Yang ini 50 cm sama dengan 0,5 meter. Yang ini lebarnya adalah 1 meter ya. Nah, kira-kira posisi tegak itu seperti ini. Nah, kalau dia berada dalam posisi tegak, maka bidang yang menekannya adalah bidang yang di bawah. Yang memberi tekanan adalah bidang ini. Nah, sekarang kita lihat bidang ini luasnya berapa ya, atau ya luasnya berapa, karena ini adalah bidang tekannya. Kita lihat kalau bidang ini yang menjadi bidang tekannya, kita lihat panjangnya 1 meter, lebarnya 0,5 meter, maka luasnya ya, luas bidang ini sama dengan 1 meter kali 0,5 meter sama dengan 0,5 meter persegi. Jadi ini adalah A atau luas bidang tekan ya. Luas bidang tekan. Nah, karena ditanyakannya adalah tekanan ya, tanyakan tekanan, maka kita bisa jawab tekanan atau P sama dengan F dibagi A, di mana F-nya tadi kita ketahui adalah F-nya adalah 400 Newton ya. F-nya 400 Newton, sementara
A-nya. A-nya, luas bidang tekannya adalah 0,5 meter persegi. A-nya 0,5 meter persegi. Sekarang 400 dibagi 0,5. Ya, 400 dibagi 0,5. Atau bisa juga kita tulis 400 Newton per 1 dibagi 5 per 10. Dari mana 5 per 10? 5 per 10 ini adalah dari 0,5. 0,5 kita jadikan bilangan pecahan menjadi 5 per 10 meter persegi. Kalau bentuknya sudah seperti ini, cara yang paling gampang, yang dekat kita kalikan yang dekat, ini dikalikan, yang jauh dikalikan yang jauh, kalikan. Sekarang 10 kali 400 sama dengan 4.000. Ya, 10 kali 400 4.000 dibagi 1 kali 5 5. Ya, 4.000 dibagi 5, atau bisa kita coret 40 dibagi 5, ini hasilnya 8. Ya, kita dapat jawabannya adalah 800 Newton per meter persegi, atau sama juga dengan 800 Pascal. Ya, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada yang kira-kira mau dipertanyakan, silahkan kalian tulis di komentar di bawah. Nanti Bapak usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.